Saudara, terima kasih Anda memilih bersama Berita Siang TVRI dan kita memasuki sesi dialog. Masih menyoal tentang dana kompensasi BBM. Bagaimana distribusi dana tersebut sampai ke mereka yang benar-benar membutuhkan dan bagaimana upaya hukumnya apabila dana tersebut tidak sampai kepada yang berhak. Untuk membahas masalah tersebut, kami akan berbincang-bincang dengan Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, HKTI, Bapak Siswono Yudohusodo, dan praktisi hukum Bapak Petrus Loyani. Dan langsung saja kita temui kedua narasumber yang kini telah berada di Studio 6 TVRI Senayan, Jakarta. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang, Usi. Selamat bergabung dengan Berita Siang dan saya ingin membuka dialog kita dengan rasa syukur ya Pak. Kita bersyukur bahwa berbagai konflik di berbagai daerah dengan semangat persatuan dapat diredakan. Dan tentunya setelah konflik terjadi banyak hal yang harus dilakukan untuk merehabilitasi daerah tersebut termasuk pendidikan Pak. Dan juga tenaga-tenaga guru yang harus ditempatkan di daerah itu karena selama ini banyak anak-anak dari tingkat SD sampai SMU yang terpaksa harus belajar di tempat-tempat darurat. Nah, mengenai pemenuhan kebutuhan tenaga guru pun pasti memerlukan dana yang sangat besar. Sementara ada dana kompensasi kenaikan BBM yang akan dialihkan untuk kependidikan. Pak Siswono dan Pak Petrus Loyani melihat masalah pendidikan secara umum dan memang yang harus segera ditangani di daerah-daerah yang pernah menjadi ajang konflik. Bagaimana kita melihatnya? Ya, saya kira secara keseluruhan masalah pendidikan ini memerlukan perhatian yang lebih besar dari pemerintah dan salah satu upaya itu adalah dalam rangka pemanfaatan program kompensasi pengurangan subsidi BBM dan kita gembira sekali bahwa pemerintah juga akan menaikkan 50% tunjangan guru dan saya harap bahwa itu bisa segera direalisasikan dan terutama juga guru-guru yang ditempatkan di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah konflik juga perlu memperoleh tunjangan-tunjangan khusus. Saya sangat menghargai guru-guru yang tetap mengabdi di daerah-daerah konflik itu pada saat berbagai orang meninggalkan tempat itu. Saya kira pada tempatnya pemerintah memberikan perhatian. Tapi mungkin Pak Sis melihat bahwa berapa persentase dana kompensasi itu yang ditujukan untuk pendidikan. Melihat ada 190.000 guru yang segera disebar di berbagai provinsi. Tunjangan kenaikan dan juga tentu penyediaan sarana prasarana untuk anak-anak didik dan biaya anak-anak sekolah itu. Ya, saya lihat bahwa 80% dari program kompensasi pengurangan subsidi BBM itu ditujukan kepada tiga, yaitu pertama untuk memberikan beras untuk rakyat miskin yang harganya hanya Rp1.000 per kilo. Rp1.000 per kilo itu artinya pemerintah memberikan harga hanya 40% dari biaya pengadaannya. Kedua, untuk kesehatan dan ketiga untuk pendidikan. Tiga unsur ini amat penting. Saya kira yang perlu dijaga sekarang ini adalah bahwa ketiga ini yang mencapai 80% dari seluruh dana yang dialokasikan sampai kepada sasaran. Sebab terus terang di waktu yang lalu saya melihat dana-dana ini tidak efektif sampai ke sasaran. Beras miskin jatuhnya bukan pada rakyat miskin, jatuh ke pedagang. Pedagang harga Rp1.000 dibawa ke pasar, dijual juga dengan harga Rp3.000 yang untung pedagang. Permainan-permainan seperti ini ke depan sudah tidak boleh ada ampun lagi, harus dihukum seberat-beratnya. Iya, dan kita sangat mengkhawatirkan ketika kita memasuki era krisis yang masih terus berlanjut ini adalah akan hilangnya satu generasi. Tentu karena selain kebutuhan pangan dan gizi, tetapi juga pendidikan. Nah, pendidikan ini satu hal yang mesti harus kita soroti. Tadi Pak Sis mengatakan bahwa penyaluran dana kompensasi atau apapun dana anggaran yang disediakan oleh pemerintah dalam hal ini harus sampai ke sasaran. Nah, Pak Petrus melihatnya secara hukum, dana kompensasi ini pertanggungjawabannya kan tidak secara publik diketahui. Jika terjadi penyimpangan kita juga mungkin hanya rame-rame dibicarakan, tetapi setelah itu dilupakan. Padahal sebagaimana Pak Sis mengatakan malah dana-dana ini harus dipertanggungjawabkan secara transparan. Bagaimana? Ya, saya kira begini. Jadi kalau menyangkut masalah pengobatan praktis dan sesaat memang oke gitu. Nah, tetapi sekarang masalahnya adalah mekanisme. Kita sudah punya pengalaman katakan dengan GPS yang lalu dan itu sudah sangat-sangat buruk dan tidak efektif sekali. Pertanyaannya sekarang mekanismenya bagaimana sehingga dana itu benar-benar sampai kepada yang berhak. Nah, persoalan mekanisme ini yang pada pola kepemerintahan kita ini yang selalu nggak pernah jelas. Itu yang pertama kali yang harus digarisbawahi gitu. Kemudian yang kedua, ada dua, kalau kita berbicara audit kebijakan itu paling tidak esensi dan aplikasi kan. Kemudian di tingkat aplikasi ini, di tingkat esensi oke, kita bisa menghargai ini sebagai suatu upaya praktis, tetapi
tingkat mekanisme, di tingkat aplikasi, ini yang menjadi masalah. Iya, ini di tingkat mekanisme. Tapi kita kan harus lihat, Pak Sis, Bapak dari HKTI ya, apakah bisa memang dana kompensasi itu kan dibelikan beras untuk rakyat miskin. Mungkin beras ekspor pula atau beras dari mana. Tetapi kan kita juga ingin bahwa pertanian kita memang bisa meningkat produktivitasnya dan juga membawa kesejahteraan langsung kepada petani. Nah, bagaimana dana kompensasi ini tidak hanya sekedar mengobati, hanya beberapa saat kemudian habis, kita ribut lagi, tapi benar-benar bisa meningkatkan produktivitas pertanian kita. Ya, pertama saya ingin mengingatkan bahwa saya melihat beberapa kali di tempat yang disebut beras untuk rakyat miskin itu kualitasnya buruk sekali. Itu bahkan banyak orang yang mengatakan itu hanya pantas untuk dimakan ternak. Bahkan orang miskin pun menolak gitu ya. Persis. Saya sangat betul-betul menekankan ini pada pemerintah dalam hal ini pelaksananya adalah Bulog. Saya tidak mengatakan seluruhnya, tetapi sedikit saja untuk itu terjadi, itu sudah tidak human, itu tidak berperi kemanusiaan. Saya minta betul-betul yang disebut beras murah itu, di mana pemerintah membayar dengan harga penuh. Karena pemerintah mensubsidi, pelaksananya jangan mengambil keuntungan dari ini dengan memberikan beras-beras yang sudah afkir dari gudang. Ini terjadi di mana-mana. Dan saya kira ini harus jadi perhatian pemerintah untuk mengawasinya. Kedua, di dalam rangka penyaluran dana pengurangan kompensasi subsidi, pengurangan subsidi BBM ini, di dunia pertanian itu besar sekali yang diperlukan. Pertama, untuk perbaikan irigasi. Kedua, untuk membangun jalan ke daerah pertanian yang sekarang di mana-mana sudah rusak. Infrastruktur memang penting sekali untuk. Dan di dalam era otonomi daerah ini, peranan pemerintah daerah amat penting untuk mengalokasikan dana yang cukup untuk meningkatkan produktivitas pertanian kita. Yang saya lihat di banyak daerah, pemerintah daerah itu memperhatikan betul kalau dana ada, bikin kantor DPRD-nya mentereng. Rumah Pak Bupatinya bagus, kemudian perjalanan studi banding ke luar negeri, kemudian kompensasi anggota DPR untuk beli mobil, kemudian rumah untuk anggota DPR, kotanya trotoarnya masih bagus dibongkar, dibagusin lagi, jalan tengah kota di hot mix, sementara daerah pertanian irigasinya nggak jalan, pintu airnya rusak, karena itu tidak tampak. Mereka mau yang kelihatan kotanya itu hebat gitu. Tapi daerah irigasinya kurang perhatian. Iya, tetapi kalau kita melihat bahwa memang kita menanggung beban yang sangat besar, negara dan pemerintah yang harus mengelola segala sesuatu di negara ini dalam artian tentunya penyelenggaraan keuangan pemerintahan untuk kepentingan rakyatnya. Tetapi mengapa tidak ada suara dari kita untuk mempermasalahkan apakah bisa DPR mendesak pemerintah untuk memperbesar dana kompensasi, melihat bukan hanya beras sebagai obat, tetapi peningkatan produktivitas pertanian inilah yang penting. Nah, Pak Petrus, Anda melihatnya bagaimana mengenai hal ini? Apakah ada celah bahwa kita dapat berpikir lebih jernih, lebih tenang, tidak bermuatan politis, bahwa dana kompensasi adalah satu keharusan yang ditingkatkan karena melihat permasalahan di lapangan yang sangat besar? Oke, jadi saya kira kembali kepada esensi masalah kebijakan ini, bahwa yang penting saya melihatnya demikian, kebijakan ini tidak realistis. Di dalam arti ada kompensasi itu hanya sesaat, tetapi tidak bisa dipakai untuk melakukan penguatan ekonomi rakyat. Ini yang penting, akar masalah kan di sana. Nah, persoalan ini seakan-akan kebijaksanaan ini hanya kebijaksanaan yang bersifat tambal sulam dan hanya hiburan sesaat. Ini yang harus dicatat, ya, bahwa dampak yang sekarang ada itu bukan hanya pada salah satu sektor saja, tetapi hampir seluruh sektor rakyat garis bawah ini yang menderita. Dan ini pertanyaan untuk pemerintah, bagaimana memperkuat ini? Nah, memperkuat ekonomi rakyat di tingkat bawah inilah, ya, belum terjadi dan belum pernah ini dilakukan secara menerus, secara kontinu, secara konsisten. Gitu. Nah, tetapi pada sisi yang lain, mereka sudah harus dihadapkan pada tingkat kenaikan harga-harga kebutuhan pokok akibat dari atau dampak dari kenaikan tiga unsur tadi, tiga faktor TDL, listrik, dan BBM. Ini menjadi suatu pertanyaan, apakah pola kebijaksanaan ini sungguh realistis? Mungkin dari sudut teknis ekonomis bisa dipertanggungjawabkan teoritis, tapi aplikasi, implikasi itu yang menjadi masalah. Tapi mungkin kita bisa tanyakan ke Pak Siswono, mengapa sekian lama subsidi BBM diberikan, Pak? Dan kita ketahui bahwa subsidi itu diberikan juga dengan bantuan yang praktis sekarang bisa dikatakan bahwa itu adalah hutang. Sementara tidak memperhatikan implikasinya terhadap perekonomian jangka panjang seperti yang telah sampai pada hari ini.
Ya, saya kira yang masyarakat luas perlu ketahui bahwa tanpa kita inginkan dan tentu tidak diinginkan oleh siapapun di negara Republik Indonesia ini, sekarang ini pemerintah Republik Indonesia telah jatuh miskin. Tanpa kita inginkan sekarang ini hutang negara total dari dalam negeri dan di luar negeri itu sudah 213 miliar US dollar. Saya ingat tahun 97 pemerintah itu tidak punya hutang dalam negeri, nol. Sekarang hutang pemerintah ke dalam negeri sudah mencapai 650 triliun. Sampai tahun 97, 52 tahun Indonesia merdeka, hutang luar negeri pemerintah itu 54 miliar. Sekarang ini hutang luar negeri pemerintah 74 miliar. Hanya dalam 5 tahun. Hutang itu bertambah hampir separuh dari hutang yang kita bikin 50 tahun. Iya, tapi karena kerusakan yang dibuat selama 30 tahun itu berakibat sebagaimana yang kita jalankan sekarang. Apa yang terjadi pada pemerintahan Ibu Megawati Pak Amsah sekarang ini adalah mereka menanggung beban dari beban-beban lama yang sudah harus kita penuhi di sini. Jadi saya melihat bahwa kita perlu bisa mengerti bahwa pemerintah tentu dengan perasaan yang berat, DPR juga dengan pikiran yang berat untuk bisa menyetujui harga BBM perlu naik, harga listrik perlu naik, harga telepon perlu naik. Terus terang negara kita sudah jatuh miskin untuk tidak mampu memberi subsidi, berbeda dengan tempo hari waktu kita masih mampu memberi subsidi. Terus terang PLN kalau tidak disubsidi pemerintah dihapus dan harga tidak naik, dia bangkrut dan tidak akan bisa listrik ini menyala lagi. Sekarang ini harga jual listriknya sudah lebih murah daripada biaya menghasilkan listrik. Begitu juga minyak. Kalau tidak disubsidi pemerintah, harga minyak yang ada Pertamina tidak mampu memberikan minyak pada masyarakat, pompa-pompa bensin juga tutup, juga lebih sulit. Jadi saya melihat ini adalah pilihan berat, pilihan amat berat yang memang harus dilakukan. Sekarang yang perlu dilakukan pemerintah adalah meningkatkan pendapatan masyarakat agar kenaikan itu terpikul. Oleh karena itu kenaikan gaji pegawai negeri yang 10% itu segera saja dilaksanakan. Kenaikan tunjangan guru yang 50% itu segera laksanakan. Dan jangan lupa harga beras harus bagus. Sekarang biaya menanam sudah naik. Jangan nanti kalau beras naik sedikit, pemerintah operasi pasar ditekan lagi ke bawah. Semua barang naik, beras naik, tidak boleh. Itu tidak adil. Saya kira itu ya. Tapi mungkin Pak Sis juga berdasarkan pengalaman di kabinet-kabinet sebelumnya, Pak Sis juga melihat bahwa beras ini penuh muatan politis, di mana juga untuk bersifat populis, untuk memenangkan satu kepentingan-kepentingan tertentu. Bagaimana untuk meninggalkan hal itu sehingga beras itu dari mulai penanaman hingga pasca produksinya itu memang untuk rakyat gitu loh Pak Sis. Ya sebetulnya yang memanfaatkan secara politik adalah isunya. Tapi kenyataan sejak tahun 98 sampai hari ini, petani itu terpuruk terus-menerus. Anda ingat betul bahwa tahun 98 pada waktu pemerintahan Bapak Habibie, biaya masuk beras 0%. Harga beras terpuruk, import membanjiri kita, petani terpuruk. Sampai pemerintahan Gus Dur, Pak Presiden Gus Dur mengenakan biaya masuk. Mulai bernapas sedikit, penyelundupan masuk. Ini aparat bea cukai tidak mampu menjaga negara ini dari penyelundupan barang. Harga juga terpuruk lagi. Sekarang saya sangat ingin memberikan catatan pada pemerintahan. Baik, BBM naik memang sulit untuk dihindari. Baik, tarif dasar listrik memang sulit untuk dihindari. Kita mengetahui betul pemerintah telah jatuh miskin. Tetapi berilah peningkatan penghasilan pada masyarakat, terutama juga petani, dengan memberikan harga yang bagus. Baik, tapi tadi Pak Petrus Loya ini sangat menekankan mekanismenya ini bagaimana. Tapi Anda mempunyai satu solusi, melihat bahwa selama ini mekanisme penyaluran, kita berbicara soal dana kompensasi itu tidak pernah tepat sasaran juga begitu loh. Bahkan merupakan ajang manipulatif yang akan syarat KKN di sana. Kebocoran-kebocoran akan terjadi. Anda mempunyai satu solusi bagaimana mekanisme yang dapat dipantau secara transparan. Saya kira begini, selama pola pemerintahan itu top down, maka sejauh itu juga tidak akan mekanisme itu sungguh-sungguh efektif. Nah, solusi yang praktis adalah sungguh-sungguh berdayakan masyarakat yang bersangkutan. Biarkan mereka itu yang mengatur polisi, distribusi dana ini dan sebagainya. Sehingga benar-benar mereka itu yang mampu mengelola, yang dapat, yang menikmati itu. Tetapi sepanjang dikelola secara top down, maka jangan pernah diharapkan bahwa itu menjadi efektif. Itu yang pertama. Nah, tapi saya ingin menggarisbawahi bahwa apabila kita pada satu sisi bisa mengerti tentang kebijakan ini, bahwa kalau harga-harga ketiga faktor tadi tidak kembali ke pasar, maka negara akan sulit. Tetapi juga ada pilihan lain, ada suatu risiko lain dari pemerintah yang saya harus hadapi, yaitu bahwa rakyat pada umumnya saat ini, rakyat kelas bawah, ya itu sungguh-sungguh menderita.
Nah, bagaimana sekarang ini kemampuan mereka? Mengapa tidak akar masalah yang diobati itu? Mengapa situasi dan kondisi usaha tidak dikondusifkan lebih dahulu dengan pemberantasan KKN, dengan insentif perpajakan yang sungguh-sungguh pada sektor yang strategis, pada perizinan yang lebih disederhanakan dan sebagainya dan sebagainya. Itu menjadi suatu problem. Saya melihat dari sudut faktis dan dari sudut korban, gitu ya, bahwa implementasi kebijakan ini harus sungguh-sungguh memperhatikan apa gunanya kebijakan yang sungguh baik ini kemudian tidak terimplementasi dengan baik. Ya. Itu yang harus diadvokasi adalah masalah nasib rakyat yang malah makin memburuk. Baik, dan kita memang kemudian memanfaatkan aksi-aksi unjuk rasa terhadap kenaikan tanpa mau melihat secara lebih luas. Tapi kalau Pak Sis memperhatikan anggaran penerimaan dan belanja negara APBN untuk 2003 ini sebetulnya Pak Sis, bagaimana? Apakah memang APBN ini juga dapat merealisasikan upaya membuka lapangan kerja yang akan meningkatkan daya ekonomi, daya beli masyarakat? Ya, dimanapun di negara manapun di muka bumi ini, salah satu ukuran keberhasilan suatu pemerintahan adalah berapa besar dia mampu mengurangi pengangguran. Penyediaan lapangan kerja adalah soal harga diri setiap kepala keluarga. Kita juga punya anak-anak kita yang tentu setelah dia tamat ingin bekerja. Penyediaan lapangan kerja amat penting. Kalau kita lihat APBN 2003, saya kira masyarakat perlu tahu. Tahun 2003 nanti kita akan pinjam baru dari luar negeri 29 triliun. Sementara pada tahun yang sama kita hanya membayar cicilan pinjaman luar negeri 17 triliun. Kita sudah berada pada suatu negara yang gali lubang, tutup lubang, membuat hutang baru lebih besar daripada hutang lama yang kita cicil. Ini suka atau tidak suka ini keadaan negara kita. Saya melihat kenaikan harga yang menjadi lebih baik tidak selamanya negatif. Tidak selamanya negatif. Harga BBM yang naik memang memberatkan kita. Tetapi apakah ada pilihan yang lebih baik daripada itu? Kenaikan tarif daftar listrik dengan PLN yang mau bangkrut ini, apa ada kondisi yang lebih baik? Saya kira sekarang ini semua pihak harus keras kepala, harus bekerja keras untuk menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan penghasilan masyarakat. Saya akan ambil satu contoh. Jalan tol. Jalan tol kita harganya paling murah di dunia. Tetapi tol-tol tidak dibangun. Indonesia memulai jalan tol tahun 78. Sampai hari ini, total jalan tol di Indonesia hanya 600 kilo. Malaysia memulai jalan tol 10 tahun setelah kita. Sekarang total jalan tol di Malaysia itu sudah mencapai 3.000 km. Di Cina sudah mencapai 100.000 km. Sebetulnya kalau jalan tol itu harganya bagus, biarlah swasta investasi tol. Cikampek Cirebon, Cirebon Semarang, Semarang Surabaya, Cikampek Bandung, Bogor Bandung, Bogor Sukabumi. Dengan demikian rakyat kecil yang memakai jalan biasa juga jadi longgar. Nah, tapi ini masih mengenai APBN ini. Bagaimana kita secara cermat melihat APBN yang dapat membuka ruang di mana pemerintah juga dapat memperhatikan masyarakat secara baik, ketimbang kita membuang energi yang sangat besar untuk membicarakan kenaikan-kenaikan itu tanpa jalan keluar sebetulnya. Hanya meminta penundaan atau pembatalan, tetapi jalan keluar untuk menangani masalah hutan, pembukaan lapangan kerja, dan juga subsidi yang tidak tepat sasaran tidak pernah dibahas secara tuntas. Pak. Tadi pagi saya ketemu Bapak Menko Ikuin dan beliau merasa sangat bangga dan saya ikut berbahagia. Beliau menyatakan bahwa mulai tahun ini penyediaan lapangan kerja baru oleh swasta jauh lebih besar daripada pemerintah. Lebih besar daripada penyediaan lapangan kerja yang disebabkan oleh APBN. Saya kira ke depan ini nanti peranan swasta untuk menyediakan lapangan kerja amat besar. Dan itulah tugas pemerintah, bagaimana merangsang swasta menciptakan kondisi yang kondusif untuk tumbuh berkembangnya lapangan-lapangan kerja oleh swasta, bukan lagi oleh pemerintah. Baik, selain pemberantasan KK ini, bagaimana sih kita benar-benar dapat hidup hemat, bahkan juga menghemat APBN kita, sehingga memang setiap sen itu ditujukan untuk mensejahterakan rakyat, Pak Paulus? Ya, saya kira ini kembali kepada budaya. Selama budaya hedonisme, konsumerisme, dan terutama ini karena budaya kita masih paternalistik, ini dari level pimpinan ini harus memulai menunjukkan teladan konkret yang praktis bahwa dia menghargai setiap rupiah, bahwa setiap rupiah itu memiliki makna. Nah, ini persoalan-persoalan, termasuk di dalamnya aplikasinya adalah yang tadi Pak Sis misalnya singgung, kunjungan kerja, pembangunan hal-hal yang tidak pada tempatnya itu, gedung-gedung dan sebagainya, itu harus mulai di cut off ya, dipotong dan ditinjau kembali. Dan stimulus-stimulus untuk menggairahkan dunia usaha juga harus dilakukan. Nah, justru ini saya ingin menggarisbawahi bahwa pemerintah harus semakin mengecil peranannya di dalam sektor usaha. Jangan dia ikut menjadi pemain. Biarkan swasta yang menjadi pemain. Tugas pemerintah hanya menyediakan perizinan, fasilitas, infrastruktur, dan sebagainya.
Kalau dia ikut bermain, pasti ya bagaimana Baik. wasit ikut menjadi main. Tapi gitu. mudah-mudahan waktu kita sudah habis, tetapi semangat nasionalisme kadang-kadang untuk membiarkan pemerintah hanya menjadi regulator, fasilitator, dan dinamisator itu juga dikehendaki pemerintah tetap menangani satu hal-hal yang kemudian dikembalikan bahwa yang mengandung satu hajat hidup orang banyak harus tetap dikelola pemerintah, padahal kita tahu pengelolaan itu kadang-kadang memang tidak mensejahterakan rakyat, hanya sekelompok kecil saja. Tapi sayang waktu kita sudah habis. Saya tahu Pak Sis dan Pak Petrus banyak masih yang harus disampaikan, tetapi mudah-mudahan memang kita dapat mendorong pemerintah memberikan dana yang lebih besar dan disetujui oleh DPR untuk kesejahteraan rakyat ketimbang kita adu debat yang Amin, tidak akan amin, berakhir amin. akhir ini. Baik, terima kasih Pak Terima kasih, Sis. Si. Terima kasih Pak Petrus.